Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, Bu. Alhamdulillah hari ini bisa berkumpul kembali untuk belajar fisika. Ketua kelas, Rida, tolong dipimpin doa dulu sebelum belajar. Tidak ada ketua kelas? Wakil? Yuna? Ya, untuk memulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, sebelum memulai, Ibu cek dulu kehadiran. Ferliana, Ke kamar mandi, Bu. Elinda, Hadir, Bu. Dwi, Hadir Bu, hadir. Arima, Hadir, Bu. Fajar, Ada Bu. Tari, Hadir, Bu. Yunatri, Hadir, Bu. Rizat, Hadir Bu. Jubaidah, ya Rizat ada, Jubaidah, Hadir, Bu. Sylvia, Hadir, Bu. Rahmat, Rahmat tidak ada, kemana Rahmat? Iya, Bu. Udah 2 hari kayaknya sakit. Sakit, oh ya. Untuk anak-anak sekalian, ya ini sudah berada di penghujung semester genap, bentar lagi kita masuk ke akhir tahun, Januari, berarti yang kelas 12, tinggal hitungan bulan untuk berada di SMA ini. Ya, jadi saya harapkan lebih untuk meningkatkan lagi semangat belajar, tidak ada kata terlambat, 3 bulan lagi kita tidak ada ujian, tapi fokus kita ke UTBK. Nanti ada SNMPTN, ada UTBK, yang belum terima di SNMPTN, silakan berjuang lagi di UTBK. Tetap semangat, ya, tidak ada kata terlambat untuk memulai belajar. Baik, untuk melanjutkan pelajaran kita hari ini, sebelum masuk ke pembelajaran, di kelas 11, pernah belajar tentang gelombang? Nah, Bu. Pernah, Bu. Iya, Pernah, Bu. gelombang. Jadi ada berapa atau ada kira-kira jenis-jenis gelombang itu seperti apa? Ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik Bu. Ya, gelombang mekanik, gelombang elektromagnetik. Atau secara nyatanya yang sering kita jumpai aplikasi dari gelombang atau contoh nyata dari gelombang itu sendiri. Bunyi, Bu. Gelombang laut, bunyi, Bu. gelombang air laut, kemudian gelombang apa yang sering kita lihat, gelombang pada tali. Tali. Iya. Jadi kalau pada tali, pada air itu kelihatan. Nah, tapi kalau pada suara Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. tidak kelihatan. Bu. Jadi gelombang itu ada 2, ada yang melambat melalui medium dan ada yang melambat tanpa melalui medium. Baik, Ibu tampilkan dulu. Oke. Sekarang, nah, sini ada gambar, bisa terlihat gambarnya? Belum, Bu. Belum Bu. Bisa terlihat? Belum, Bu. Belum. Oh iya, sebentar. Masih belum, Bu. Sebentar.
Ya, sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, di situ bisa kelihatan apa saja yang ada di sana gambarnya. Ada Oh, radio, Bu. Ada radio, Iya, kemudian ada televisi, ada televisi, TV, kemudian ada Microwave ya. microwave. microwave. Nah, kemudian ini ada siapa nih yang sedang berpikir bagaimana alat-alat ini bekerja? Ya, ini sepertinya Elinda sedang memikirkan bagaimana alat-alat ini bekerja. Ya, nah yang akan kita pelajari pada hari ini. Radiasi gelombang elektromagnetik. Adapun kompetensi dasarnya, menganalisis fenomena radiasi elektromagnetik, pemanfaatannya dalam teknologi dan dampaknya pada kehidupan. Kemudian yang 4.6 mempresentasikan manfaat dan dampak radiasi elektromagnetik pada kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajarannya, jadi nanti ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik memahami spektrum radiasi elektromagnetik dan sumber radiasi elektromagnetik. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menganalisis fenomena radiasi elektromagnetik, pemanfaatannya dalam teknologi dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Nah, ini untuk pertemuan pertama yang saya ambil. Tujuan pembelajarannya adalah melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu memahami spektrum radiasi elektromagnetik dan sumber radiasi elektromagnetik. Adapun langkah-langkah pembelajaran, ya nanti Anda semua akan saya bagikan LKPD, kemudian peserta didik, kita semua bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah yang sudah saya sajikan dalam LKPD, kemudian nanti perwakilan dari kelompok itu menyajikan hasil diskusi. Oke, LKPD-nya Ibu bagi dalam grup kelas. Sudah bisa dilihat LKPD-nya. Sudah Ibu share di grup. Belum, Bu. Ya. LKPD. Oke, bisa dilihat? Masih loading, Bu. Oh, sudah, Bu. Loading. Oke, LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Jadi silakan dikerjakan dalam kelompoknya. Silakan duduk per kelompok dulu. Kelompoknya yang sudah seperti biasa. Kelompok 1 Perli, Zubaida, Rizat, dan Yuna. Kemudian kelompok 2 Fajar, Sylvia, dan Arima. Kelompok 3 Made, Tari, dan Linda. Kalau sudah duduk sesuai kelompok, silakan LKPD-nya dilihat, didiskusikan bersama dengan teman satu kelompok. Sudah dilihat LKPD-nya, dilihat dulu pertanyaan-pertanyaannya. Ya, di sana ada gambar, kemudian menentukan jenis spektrum apa saja, kemudian ada manfaat, kemudian dari gambar, nah, Anda diminta untuk menganalisis gambar, ya, lihat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu bisa dilihat dari gambar yang sudah disajikan. Kemudian yang pertanyaan yang terakhir, jadi pertanyaan yang terakhir, nah kecuali pertanyaan yang terakhir itu berdasarkan kajian literatur. Sudah jelas LKPD-nya? Jelas, Bu. Ya, silakan dikerjakan. Saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Kelompok Verly ada kesulitan? Masih proses, Bu, tidak ada. Ya, kelompok Sylvia? Mengerjakan, Bu. Kelompoknya Linda? Lagi proses, Bu. Iya.
Silakan dikerjakan, berdiskusi dengan teman satu kelompok. Di sini untuk yang pertanyaan pertama ada spektrum radiasi elektromagnetik, bisa dilihat dari gambar, ada berapa jenisnya. Nah, kemudian cari manfaatnya apa. Kemudian untuk pertanyaan kedua, dilihat dari gambar juga, frekuensi yang terkecil hingga frekuensi yang terbesar. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga, panjang gelombang. Panjang gelombang dilihat dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian setelah itu cari hubungan antara frekuensi, cepat lambat, dan panjang gelombang. Kalau sudah, berarti yang ini yang terakhir. Spektrumnya tadi ada berapa spektrumnya? Ada yang sudah dapat? Ada berapa jenis spektrum radiasi elektromagnetiknya? 7, Bu. Ada 7, Iya, Bu. ada 7. Berarti nanti di sini, di yang pertanyaan yang terakhir, ada 7. Kemudian cari dengan kajian literatur sumber-sumbernya. Sumber dari 7 radiasi elektromagnetik. Oke, ada yang sudah selesai? Ya, Bu. Udah, Bu. Sudah. Oke, silakan perwakilan satu kelompok untuk menampilkan hasil diskusinya. Silakan, kelompok siapa? Saya, Bu. Ya, kelompok Elinda, silakan ke depan. Untuk jenisnya itu ada gelombang radio. Manfaatnya untuk radio, Bu. Ya, Terus ada gelombang mikro yang kedua, manfaatnya untuk microwave. Yang ketiga itu ada inframerah, itu manfaatnya untuk fotografi dan juga untuk pemetaan. Yang keempat ada cahaya tampak, itu manfaatnya untuk sinar laser. Yang kelima itu ada ultraviolet, itu untuk proses fotosintesis. Selanjutnya yang keenam ada sinar X, itu untuk ronsen. Dan yang terakhir ada sinar gamma untuk terapi kanker. ya. Kemudian yang berikutnya. Yang lain atau saya, Bu? Satu kelompok sama Linda, silakan. Tari atau Made? Saya, Bu. Ya, Tari. Ya, yang nomor 2 itu urutkan juga panjang gelombang dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi mulai dari yang terkecil yaitu gelombang radio, kemudian gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan selanjutnya sinar gamma. Ya, itu diurutkan berdasarkan frekuensi ya. Oke. Yang berikutnya Iya, Bu. berdasarkan panjang gelombang. Frekuensi yang terkecil. Ya. Kalau dari panjang gelombang, dari yang terkecil yaitu sinar gamma, sinar X, ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, gelombang mikro, kemudian gelombang radio. Nah, jika dianalisis hubungan antara frekuensi cepat lambat dan panjang gelombang itu diformulasikan
V sama dengan lambda F, atau kecepatan sama dengan panjang gelombang dikali frekuensinya, Bu. Iya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, masih Arima atau ada lagi siapa? Made? Dwi? Belum, Bu. Silakan, Tari diteruskan. Baik, Bu. Berdasarkan kajian literatur, tuliskan sumber radiasi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari dan juga sumbernya. Yang pertama yaitu gelombang radio, itu untuk rangkaian elektronika. Kemudian gelombang mikro, Sumbernya, ya, sumbernya matahari dan tentang vakum. Kemudian tabung inframerah, vakum ya. 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 Inframerah sumbernya itu getaran-getaran molekular dalam bahan yang dipanaskan. Baik. Kemudian yang berikutnya cahaya tampak, itu sumbernya sinar matahari dan lampu. Ultraviolet sumbernya atom-atom dan molekul dalam percobaan. Ya, kemudian sinar X itu dari elektron-elektron pada kulit atom atau tumbukan elektron-elektron. Kemudian sinar gamanya bersumber dari radioaktivitas unsur-unsur radioaktif, Bu. Ya, itu sudah dari kelompok Linda dan kawan-kawan. Untuk kelompok lain, ada yang beda atau ada yang ingin menambahkan? Atau kalau ada pertanyaan? Sama, Bu, Sama. Tidak ada. Ada pertanyaan? Tidak, Bu, sudah jelas. Kalau tidak ada, baik. Untuk pemaparan dari kelompok Linda itu sudah bagus. Sudah jelas di sana diminta spektrum radiasi elektromagnetik, jenis dan manfaat, sudah disampaikan tadi jenisnya ada. Ada berapa? Ada 7. 7 gelombang radio, gelombang mikro, kemudian apa lagi? Inframerah, Bu. Iya, inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Ada 7, masing-masing ada manfaatnya. Kemudian dari pertanyaan tadi sudah bisa dilihat, dari gambar juga terlihat ada urutan dari frekuensi terkecil hingga terbesar, kemudian panjang gelombang yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, ini Bu stop dulu, kita lihat ke sini lagi. Kelihatan gambarnya? Kelihatan gambarnya? Kelihatan, Ibu. Ya, di sini ada gambar tentang spektrum elektromagnetik. Di sini ada yang namanya sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. Ya, di sini ada kenaikan frekuensi, kemudian ada penurunan panjang gelombang. Semakin ke kiri, ini semakin meningkat frekuensinya, tapi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Jadi yang memiliki frekuensi tertinggi adalah sinar gamma. Tetapi sinar gamma memiliki panjang gelombang yang paling kecil. Begitu juga dengan sebaliknya. Apa yang paling besar frekuensinya? Yang paling kecil, salah. Tadi sudah yang paling besar. Kalau yang paling kecil? Gelombang radio, Bu. Gelombang radio. Paling kecil frekuensi, tetapi panjang gelombangnya? Paling besar. Panjang. Iya. Oke, kemudian kita lanjut ke, ini tadi sudah gambar tentang spektrum elektromagnetik. Sudah ada tadi beberapa yang manfaatnya. Kemudian kita lihat sumbernya. Nah, sumber radiasi elektromagnetik. Jadi sebagian besar sebenarnya sumber radiasi elektromagnetik itu berasal dari matahari.
tapi juga ada dari sumber-sumber lain. Seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok Elinda tadi, sudah berdasarkan kajian literatur, ada gelombang radio, tadi dihasilkan oleh rangkaian elektronika, kemudian gelombang mikro yang dihasilkan oleh matahari, inframerah, getaran-getaran molekular, cahaya tampak. Nah, dari apa cahaya tampak ini? Sinar matahari dan lampu. Kemudian ada sinar ultraviolet, sinar X. Ya, sinar X ini yang dari elektron-elektron pada kulit atom atau tumbukan elektron-elektron. Nah, ini yang paling sering digunakan dalam dunia kesehatan itu sinar gamma. Ya, ini dari radioaktivitas unsur-unsur radioaktif. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau ada yang belum jelas? Jelas, Bu. Sudah? Tidak ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ya, Bu. baik. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk kegiatan selanjutnya itu ada beberapa soal di buku fisikanya. Silakan dilihat di halaman sebagai latihan soal. Ya, halaman 80 ada 2 soal. Ya, silakan dikerjakan dulu di kertas lembar. Nanti dikumpulkan, Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah selesai? Silakan dikumpulkan. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Kalau sudah, mungkin ini untuk materi hari ini. Kita lanjutkan nanti untuk pertemuan selanjutnya, itu tentang manfaat dan bahaya. Kalau tadi kita sudah mempelajari tentang berbagai macam tentang spektrum elektromagnetik, ada spektrum elektromagnetik. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari manfaat dan bahaya dari radiasi elektromagnetik. Silakan dipelajari lagi, dibuka bukunya, kemudian di rumah dicari-cari lagi berdasarkan kajian literatur atau kajian Google-nya, dilihat lagi manfaat dan bahaya. Mungkin itu saja untuk hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh.